Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alawi Farsan Paritriati dari kelas 2B DP4 Teknik Listrik Politeknik Negeri Ujung Pandang. Pada kesempatan yang berbahagia ini, saya akan mereview video podcast dari channel Bapak Gita Kurniawan, dan podcast ini terdiri dari beberapa part, tapi yang saya akan bahas ini part pertama. Podcast ini mendatangkan bintang tamu yang sangat menarik, dan saya termasuk fans dari beliau karena kecerdasan beliau, wawasan beliau, dan berbagai kelebihan beliau yang lain. Dan saya rasa beliau sangat multitalenta, yakni Bapak Mardiko. Dari pematerinya saja, video ini dapat kita perkirakan bahwa pembahasannya akan sangat bermanfaat, yang istilahnya isinya semua daging seperti itu. Dari video ini saya simpulkan ada 3 kesimpulan saya, yakni bagaimana kita mencintai Indonesia, kemudian dari kecintaan kita terhadap Indonesia, bagaimana cara kita membangun Indonesia, tentunya bagaimana cara kita memperluas wawasan kita, tentunya dengan cara membaca. Kemudian tidak hanya membaca, ketika kita telah membaca, tentunya kita harus membagikan kita tentunya dengan cara menjadi narator, tentunya dengan narator yang dapat membangkitkan imajinasi masyarakat, sehingga masyarakat dapat action setelah mendengarkan apa-apa saja yang kita sampaikan. Mengenai poin pertama, yakni kecintaan terhadap Indonesia, Bapak Mardi itu yang saya catat dari poin yang paling penting dan sangat menarik bagi saya, yakni people doesn't change, people doesn't change. Orang-orang tidak akan berubah. Dalam artian, apa yang menjadi isi otaknya, bagaimana orientasinya, itu sulit untuk berubah. Apabila orang sudah berhaluan kiri, maka orientasinya akan terus kiri. Apabila orang berorientasi kanan, beliau akan berorientasi kanan. Barat ya barat, timur ya timur. Itu yang Bapak Mardiko katakan, salah satu pandangan beliau mengenai hal ini, dan saya cukup setuju karena seseorang apabila telah mendapatkan suatu pandangan hidup, maka hal tersebut yang akan selalu dipegang teguh oleh individu tersebut. Tidak peduli apa kata orang, tidak peduli dengan faktor luar dan lain-lain. Namun beliau garis bawahi bahwa apabila terdapat suatu hal yang wisdom, satu pandangan yang bijak, mungkin beliau akan meluaskan pandangannya, sedikit meluaskan wawasannya, tapi tidak berubah dari segi orientasi beliau seperti itu. Beliau dalam hal ini memberikan contoh kepada kita bagaimana kecintaan beliau terhadap Indonesia dari sejak zaman dulu sampai sejak zaman sekarang sampai sekarang itu tidak berubah. Dimulai dari kecintaan beliau terhadap Indonesia, terhadap sejarahnya, dibuktikan dengan prestasi-prestasi beliau dalam hal menyelesaikan konflik, dalam menganalisis sebuah konflik dan lain-lain seperti itu. Kemudian setelah beliau menyatakan bahwa salah satu pandangan beliau yang sangat kokoh, yakni bagaimana mencintai Indonesia, bagaimana membangun Indonesia, maka salah satu solusi yang beliau berikan kepada kita, yakni budaya membaca semua buku, baik itu social science, science empirik, dan lain-lain. Gunanya supaya kita dapat membangun peradaban Indonesia dan dapat diperbincangkan oleh dunia internasional.
kita tahu negara-negara yang selalu diperbincangkan adalah India, China, Singapura, Amerika, dan lain-lain. Beliau bersama Bapak Gita Wirjawan juga memiliki bagaimana Indonesia dan bangsa yang besar ini dapat menjadi perbincangan dunia, tentunya dengan memperbaiki bangsa Indonesia itu sendiri dengan cara budaya membaca. Kemudian setelah budaya membaca ini tentunya diperlukan narator-narator dulu untuk menginfluence rakyat Indonesia untuk melakukan suatu hal, untuk do something untuk negara. Oleh karena itu diperlukan, kata Bapak Gita Wirjawan menyimpulkan dari statement dari Bapak Mardigu bahwa solusinya kita membutuhkan narator, karena kita banyak narasi yang bagus tapi kita kurang dalam segi narator. Bahasa Bapak Mardigu, kita butuh bullshitter yang dapat membackup bullshitnya sendiri. Solusinya ya kita memperbanyak narator, kita kirim ke negara-negara lain sehingga narator-narator tersebut bercerita tentang Indonesia sehingga Indonesia dapat menjadi perbincangan internasional. Bangsa sebesar ini harusnya menjadi pusat perhatian internasional. Seperti itu. Mengenai poin-poin dari podcast part pertama ini yang dapat saya simpulkan, mungkin cukup sekian dari saya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.